Jadi faktor penyebab kredit macet itu Mhm. adalah side streaming. Nggak mungkin lah kalau ada bisnis yang misalnya apa namanya, bisa pengembaliannya di atas 10% per bulan ya. Mau diterusin kan nih? Lanjut, aku semangat nih ngedengerin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Boleh Tanya, yang tentunya membahas mengenai isu-isu yang sedang booming atau juga sedang up to date dalam waktu terdekat ini. Dan tentunya kanal Boleh Tanya ini akan membahas mengenai masalah-masalah yang perlu diketahui dan juga pastinya ditanyakan kepada yang berwenang atau juga kepada orang-orang yang memang sudah ahlinya. Dan di tengah-tengah kita sudah kedatangan yakni Bapak dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, yakni narasumber yang berbahagia ini, yakni Bapak Dr. Mas Ahmad Yani SHMSI. Bapak apa Kabar kabar? baik, kabar baik. Selamat Ya, datang. Bapak selamat. gimana? Sudah sehat hari ini? Semoga sehat Alhamdulillah, cuman selalu masih ya. batuk-batuk sedikit. Alhamdulillah. Bapak saya tuh tadi sudah sempat membaca beberapa skrip yang saya pegang juga nih ya. Hmm, Kalau Bapak itu ternyata selaku doktor Fakultas Universitas Muhammadiyah Jakarta. Fakultas Hukum. Betul ya. Dan juga Bapak selain mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak mengajar di mana lagi? Enggak, saya di Mm-mm. Universitas Muhammadiyah Jakarta aja, Oke, di Fakultas Hukum, karena betul. saya sebagai dosen PNS, dosen yang Oke, dipekerjakan di Masya Fakultas Allah. Hukum. Jadi saya hanya di lingkungan universitas. Dulu Mm-mm. pernah ngajar beberapa mata kuliah lain Mm-mm. ya, seperti di program di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Mm-mm. di program studi gizi, Mm-mm. kebidanan dan apalagi itu keperawatan, tetapi ngajarnya masih bidang hukum-hukum juga dan kemasyarakatan, yaitu Oke, bidang PKN, pendidikan kewarganegaraan, oke. yang sekarang sudah nggak lagi ya, nggak Sekarang apa namanya, Pancasila ya, Pak ya? Pancasila aja ya, Betul. jadi pendidikan kewarganegaraan yang nggak ada, udah nggak ada Mm-mm. ya. Nah, Terus kemudian saya juga ngajar di ekonomi oke. bisnis untuk aspek hukum dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Karena Mm-mm. memang itu bidang saya yang di Fakultas Hukum. Selain saya mengasuh mata kuliah ITE, juga mata Mm-mm. kuliah yang terkait dengan pendidikan dan kemahiran hukum ya. Jadi Oke. PLKH, pendidikan latihan dan kemahiran hukum non litigasi, bukan Mm-mm. di acara untuk misalnya yang berkenaan dengan restoratif justice, dengan Oh, upaya-upaya damai, ya pengendalian-pengendalian yang sebetulnya pengendalian sosial ya terhadap kejahatan, bagaimana kemudian secara hukum dibungkus tetapi di luar mm-mm. mekanisme pengadilan. Oke, Bapak. Selain menyandang sebagai gelar doktor studi kriminologi ya, Ya, jebolan UI tahun 2020, kira-kira Bapak berkiprah di mana lagi nih selain sebagai dosen? nah, tadinya saya sebetulnya dosen dulu pernah menjadi pendiri dari beberapa kantor hukum Oh iya, ya. di mana aja tuh, Pak? Ya, dulu saya sebelumnya sebagai asisten dulu, Mm-mm. asisten pengacara di apa namanya, di Pak Hartono Marjono Oke. almarhum ya, Mm-mm. dan asosiat dan teman-teman. Terus kemudian saya juga dulu ikut mendirikan kantor Sahmarani, Mm-mm. Sahrudin Zainal Abidin ya, Mm-mm. mantan gubernur Lampung ya, yang dan kawan-kawan. Waktu itu Betul. kami hanya mendirikan dan kemudian apa ikut menangani beberapa kasus-kasus berkenaan Betul. dengan ya kasus-kasus yang waktu itu kita tangani ya. Oke. Jadi saya lebih banyak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya non litigasi, Betul. Mm. upaya-upaya untuk mencegah misalnya uh, apa namanya, perilaku-perilaku kejahatan, terutama kejahatan-kejahatan yang terkait mungkin dengan penggunaan anggaran gitu kan. Oke. Ya, kejahatan-kejahatan yang terkait dengan ya sebetulnya studi saya ya, Oh iya. berkenaan dengan studi berkenaan dengan
penyimpangan masalah kredit dulu, kredit perbankan. Hmm. Saya tesis saya itu Side streaming ya, dulu, Pak, ya? side streaming, Oke. ya. Sebelum aku membahas lebih jauh mengenai side streaming nih, tadi tuh ada suatu hal yang menarik yang saya baca dari nama Bapak ya, Bapak Dr. Mas Ahmad Yani, SHMSI. Kira-kira Mas itu dari mana sih, Pak? Asal muasal ada nama Masnya Oh, kira-kira? Heeh. saya Mas itu ya memang nama dari pemberian dari orang tua ya. Oke. Orang tua saya juga ada Masnya, Mas Hmm. Ahmad Sanusi bin Mas Ahmad Sarman dan Mas Oh, Mas Ahmad sampai nama pada turun-menurun ya berarti ya, Pak, Mas ya? Jong dan Agus Jo dari Banten saya. Oh gitu. Saya kira itu tuh tadinya nama pemberian atau mungkin gelar atau apa. Ya, Dan juga namanya mungkin sedikit familiar ya buat saya pribadi seperti nama pahlawan Ahmad yang Yani. iya yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI Oke, itu. iya. Kayak pikir kita. Nah, Nah, mm, ini satu hal ya. Di Fakultas Hukum mm, kira-kira 2 tahun yang lalu ada namanya sama mirip saya, dokter persis. juga, Oke. Dokter Ahmad Yani SHMH. Beliau Oke. ketua umum Masyumi, Partai Masyumi. Hmm, mm, mm. Nah, jadi iya tapi sekarang jadi ketua umum Masyumi ya, Partai Masyumi. Jadi, nah kadang-kadang di tengah masyarakat banyak yang apa saru ya, Iya. disangkain saya itu Ahmad Yani itu bukan. Hmm, Kalau oke. nama saya harus pakai nama Mas Ahmad Yani. Ada Masnya. Oh, Iya, pembedanya itu iya, dari iya, Masnya iya. itu ya. Doktornya hampir sama ya, cuman saya dokter bidang Iya. kriminologi, ngajarnya juga ya artinya, cuman saya karena saya lebih duluan, saya udah 30 tahun Oh ngajar di iya. Fakultas Hukum ya. Ya dan Mm-mm. sebagai PNS yang diangkat di sana ya, ditempatkan di sana. Oke. Nah, tadi Oke. kita sempat mengulik mengenai set streaming yang saya juga sudah baca buku Bapak mengenai Mm-mm. set streaming masalah dan solusinya. Kira-kira menurut Bapak nih, Pak, gambaran umum mengenai set streaming itu apa sih, Pak? Side streaming. Mm-mm. Side streaming itu saya tahu Mm-mm. sisi ya. Ya. Sisi streaming tuh arus ya. Mm-mm. Jadi Oke. di sisi arus kalau arus air kali itu Mm-mm. ya kira-kira ada di pinggir tuh. Iya, Ya ada yang nih arus utamanya nih jalan ya. betul. Itu side streaming itu apa namanya? Jadi sebetulnya di sisi yang di arus utama. Sebetulnya Betul. dia sebetulnya kalau di dalam gambaran ini adalah Mm-mm. ada di wilayah abu-abu. Nah, Oke, kira-kira. jadi nggak benar, nggak salah Ya gitu ya. rada-rada salah, rada-rada benar. Oke. Nah, gitu. Ya, jadi itu bentuk-bentuk sebetulnya bentuk-bentuk penyimpangan Penyimpangan. ya. Oke. Penyimpangan tetapi istilah ini saya dapat dulu waktu studi, saya nulis tesis dulu. Mm-mm. Waktu tahun eh, pas 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 apa namanya? eh, krisis moneter ya. 98. 98. Nah, waktu itu saya mau menyelesaikan tesis. Mm-mm. Kebetulan saya selalu berhubungan dengan di keluarga juga kakak-kakak saya banyak yang di perbankan di itu. Terus kemudian Mm-mm. saya senantiasa berhubungan dulu karena memang saya apa namanya waktu skripsi juga saya Mm-mm. ngambil masalah-masalah yang terkait dengan perikatan. Oke. Perikatan dan perbuatan melawan hukum yang waktu itu kita tidak tahu seperti apa sih perbuatan melawan hukum itu. Mm. Jadi perikatan berkenaan dengan saya waktu itu perjanjian leasing, Mm-mm. risikonya dan seterusnya ya kita. Oke. Pas masuk saya ke UI itu kemudian saya tidak ngambil jurusan hukum, saya Mm-mm. ngambilnya kriminologi, ya, kriminologi karena pengen tahu sebetulnya berbagai macam bentuk penyimpangan. Dan Mm-mm. pada saat itu juga saya dipengaruhi oleh buku-buku yang sifatnya apa ya, kayak semacam Buku buku kiri. apa? Bukan, buku-buku yang misalnya uh, apa? Dirty trick misalnya. Oke. Praktek-praktek kotor dalam perdagangan ya, Mm-mm. yang waktu itu marak misalnya berkenaan dengan kasus Lockheed, apa kasus yang bagaimana orang bisa masuk ke dapur perusahaan orang lain ya. Oke.
Biasanya kemudian mencuri apa semacam ramuan, rumus apa ya, dan apa attitude termasuk itu ya. Mhm Jadi kebiasaan-kebiasaan dan lain sebagainya untuk bisa diterapkan. Kalau mhm dulu kan mhm masih belum ada yang namanya apa namanya marak ya, baru mhm. itu soal intellectual property right ya. Iya. Jadi perdagangan, persaingan curang ya, Mhm kira-kira mhm semacam itu. Nah, pengaruh-pengaruh itulah yang kemudian saya memutuskan ketika Prof. Roni juga mhm. kebetulan uh, ya karena beliau memandang saya sebagai asistennya, sebagai apa adik kelas apa adik junior ya di Mhm Fakultas Hukum, sehingga kemudian saya ya udah masuk aja ke kriminologi katanya ya. mhm Jadi ya disitulah. Nah, pas akhir reformasi ada mhm. kejadian, Iya. saya teringat, wah ini apa ya masalah yang harus saya akhirnya saya menghubungi teman yang memang sudah menjadi kepala-kepala cabang Mhm di beberapa bank waktu itu yang kebetulan banknya terkena likuidasi ya, yang dimasuk ke dalam jajaran yang untuk diselesaikan oleh BPPN. Maka kemudian ya saya bilang saya mau ngambil masalah-masalah yang terkait dengan mhm. kredit perbankan nih, apa masalahnya dari sisi hukum lah, dari sisi kejahatan dan sebagainya. Wah, dia bilang saya tawarkan beberapa konsep mengenai kejahatan perbankan ya, Mhm. yang biasa itu soal-soal bank gelap, soal-soal yang diatur di dalam tindak pidana di bidang Oke. perbankan. Wah, jangan itu katanya. Kata Karena si iya, betul ini, betul. yang jadi masalah di kita yang bikin riut katanya, bikin pusing dari pegawai bank ini, dari para para bankir ini, side streaming katanya. Wah, Oke. apa itu side streaming? Hahaha dia side streaming. Emang belum dikenal waktu itu. Jadi di Belum dunia booming ya pada belum saat belum itu. dikenal. Jadi emang hanya itu istilah yang jadi-jadian Oke. oleh para pelaku Mhm mhm. bisnis di bidang perbankan, oleh para Mhm. bankir, Betul betul betul. terutama oleh para EO ya. EO itu Ibu account officer ya, mhm. yang mengelola kredit biasanya yang ini. Oke. Nah, dia cerita bahwa side streaming ini bentuk-bentuk yang ya itu Kecurangan tadi yang tadi ya? uh, ada di antara yang halal dan haram ya kira-kira Oke. gitu. Kalau dalam Islam kan ada dalam posisi subhat atau makruh Heeh, ya. betul betul Nah, betul. yang di dalam sistem hukum kita kan nggak kenal itu. Mhm Nah, mhm. sistem hukum kita hanya mengenal salah dan benar Benar. saja ya. Kalau yang rada-rada salah, rada-rada benar nggak ada. Mhm Nah mhm. itu ditarik ternyata di dalam saya ngambil semacam kesimpulan aja atau semacam asumsi. Mmm, Oh di kriminologi ini ternyata hal-hal yang saya baru menyadari bahwa hal-hal yang ditarik yang di luar dari kitab undang-undang hukum pidana misalnya itu menjadi bentuk-bentuk yang disebut dengan penyimpangan, oke. deviance ya, apalagi sebetulnya apalagi kenakalan Mhm ya, mhm. dan Kecurangan dan kemudian lain-lain. kejahatan-kejahatan yang sebutannya kalau dalam kerangka apa, wih jadi ngotot nih, nggak apa-apa nih. Gak apa-apa, mungkin suasananya seperti Iya, pada saat Bapak saat menulis iya, itu jadi kali saya ya, teringat lagi. teringat lagi ya, kenapa ini side streaming Mhm dibukakan. mhm. Ini sebetulnya jadi satu kesempatan juga untuk Betul. memberitahukan pada masyarakat bahwa Mhm ini istilahnya jadi pada saat itu 97 belum ada yang menggunakan istilahnya. mhm. Jadi kalau mau saya klaim mungkin saya pertama kali mungkin yang menggunakan istilah itu Boleh dalam boleh dunia boleh. akademik ya di UI. Iya. Cuman saya tidak pakai kurung buka side streaming dulu Mhm. ya. Jadi penyimpangan penggunaan kredit oleh debitur gitu. Oke. Nah, karena itu yang dianggap menarik oleh si pelaku bankir Mhm tadi mhm. ya, yang saat itu dia sudah di level udah lewat dari kepala cabang ya, Mhm. mimpin. Yang permasalahannya di situ ada. Jadi apa jenisnya? Wah, dia bilang kira-kira ada 4 bentuk lah ya. Oke, Nah, ada dari 4. 4 bentuk. Mhm. Jadi bentuk yang namanya disengaja salah Mhm mhm. itu udah kriminal. Mhm. Lo jangan bahas itu katanya. Oke. Kalau bahas itu ketinggalan zaman katanya kan gitu. Nih lo yang lo bahas nih perbuatan-perbuatan yang sah, yang benar, tetapi kemudian menimbulkan masalah di kemudian hari.
Dan ini kemudian early warning system dalam kontrol perbankan nggak jalan katanya di sini. Kenapa nggak jalannya? Ya itu tadi, karena perbuatan itu yang pertama adalah perbuatan-perbuatan yang dia karena misalnya menyimpang. Dia dulu mengajukan ajuan kreditnya, Mm-mm. misalnya untuk diajukan untuk toko kelontongan. Oke. Toko kelontongan itu artinya ada jual beras, minyak, Betul. ya sendal jepit macam-macam, Mm-mm, ya mm-mm. kan misalnya dalam rangka Sembako mengembangkan ya, usaha betul. sembako segala. Mm-mm. Dia dia jalankan itu. Kredit diajukan pada bank, Mm-mm. analisis orang bank, ya Mm-mm. kan toko itu. Oke. Analisisnya pada bisnis sembako itu, Iya, betul. bisnis kelontongan itu, Betul, yang ada betul. beras, ada macam-macam. Mm-mm. Analisis dari berbagai aspek yang namanya 5C itu. Kapasitas, kapabilitas, kredibilitas, kolateral, macam-macam itu ya. Mm-mm. Yang itu kemudian dianalisis dia berdasarkan pada bisnis, core bisnisnya itu. Mm-mm. Nah, kredit diberikan, katakanlah layak. Mm-mm, betul. Kredit diberikan ya untuk bisnisnya yang ada di pikiran EO, Mm-mm. penyedia anggaran, Sembako hanya penyedia buat kredit, mm-mm. ya bisnis itu kan. Ya, bisnis sembako itu ya. Oh iya, Iya, bisnis yang betul. itu. Usulannya kan seperti itu. Betul. Modal kerja untuk ini. Ya semangat ya, Mm-mm. karena misalnya profilnya adalah menguntungkan dan Ada sebagainya. profitnya juga dan Ya, sebagainya ya ya. artinya di profiling itu Mm-mm. kemudian menjadi di-appraise, dinilai-nilai itu menjadi sesuatu yang oke, Oke. layak, Mm-mm. layak dikasih kredit. Betul. Ya, misalnya kredit usaha kecil kayak apalah sebutannya, Mm-mm. macam-macam karena memang ada program untuk pemberdayaan masyarakat kecil. Betul. Nah, semacam itu. Nah, berjalan. Ya, tapi kenapa misalnya terjadi side streaming? Mm-mm. Rupanya cicilan untuk awal-awal tahun sampai tahun pertama Mm-mm. masih bagus, Lancar. lancar. Oke. Tahun kedua Mulai madet-madet. ya karena misalnya dikasihlah plafon untuk misalnya Mm-mm. kredit untuk jangka 3 tahun atau Betul. berjangka waktu ya. Mm-mm. Ya. Di satu saat kemudian loh, ini terjadi masalah. Kenapa ini ya? Nah, jadi selama lancar itu biasanya itu early warning systemnya nggak berjalan tuh. Oh, lancar. Mm-mm. Dilihat dari NPL ya, non performance loans dari oh lancar, Bapak ini lancar. Lancar. Bapak itu lancar. Kok yang ini akhirnya misalnya ada baru disadari kita lihatlah gitu kan. Pada saat posisi biasanya tidak lancar. Oh iya. Ya. Jadi sebelum bermasalah nih. Baru ada pengawasan ketika tidak lancar itu. Bukan, pengawasan sudah terjadi. Cuman pengawasan yang awal tadi karena lancar ya Dilewati. biasanya hanya melalui waktu itu bukan SMS ya. Belum ada SMS ya. Melalui telepon, melalui ini, telek, gimana kabar gitu. Paling ketemu ya kan misalnya dengan nasabahnya, mungkin di restoran, mungkin di apa Iya, gitu. betul. Ya sepanjang lancar nggak ada masalah kan gitu. Oke. Nah, artinya beres lah. Bisnis gimana? Lancar ya udah nggak mempersoalkan bisnis. Oke. Nah ketika bermasalah itulah biasanya EO datang. Oke. Pas datang misalnya ternyata nggak murni dia menjalankan bisnis yang tadi. Oke. Ada pergeseran bisnis. Ditanya, ya pada waktu habis dapat kredit dapat 3 bulan di sini ngetren katanya. Ngetren apa waktu itu misalnya mancing lah, sepeda lah, sepatu roda lah gitu. Jadi dia tiba-tiba misalnya sebagian keuangan yang harusnya digulirkan, diputar untuk bisnis itu, dia pindah-pindahkan, dialokasikan ke yang lain. Oke. Ya perbuatannya kan tidak haram. Betul. Tetapi ternyata itu bisnis musiman kan, yang nggak disadari. Oke, kalau dari zaman sekarang kalau menurut Gen Z namanya bisnis FOMO ya bisa dibilang ya. Ya mungkin seperti itu ya. FOMO. Mungkin ya. Iya, artinya FOMO itu apa? FOMO tuh ikut-ikutan. Oh, ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Betul. Iya, ikut-ikutan. Ya, artinya hanya karena melihat tren waktu itu misalnya, betul. wah banyak hobi waktu itu juga mungkin belum ya. Yang kemarin setelahnya itu ada juga. Oke, kalau sekarang misalnya bisnis yang tiba-tiba pohonan yang kemudian menjadi sesuatu yang
seperti booming gitu. Kalau sekarang tuh lagi ini lapangan pedal, bisnis Iya, lapangan artinya pedal. iya kan, dulu Heeh. mungkin ada kredit ya semacam itu ya. Iya, Ada betul. kredit Mhm. ditujukan untuk usaha apa? Lapangan pedal itu, oke. Bukan, tadinya mungkin usahanya untuk apa itu yang main bola di dalam ruangan itu? Futsal, Futsal terus biasanya. tiba-tiba booming pedal Tiba-tiba iya diubah. diubah dan itu kan bisa Oke, menggeser. betul Nah, betul. bisa jadi kondisi-kondisi semacam ini bisa semacam itu. Betul betul Nah, karena ini kemudian ah, ketika ini terjadi menjadi masalah, mhm, menjadi macet, mhm, ya kan? iya, Kalau orangnya kerjasamanya masih bagus, kooperatif, mhm, itu enak. iya. Tapi kalau ditelepon aja susah, itu jadi masalah. Nah, itu sering Nah, terjadi ya. kalau cuman satu nasabah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau rata-rata nasabah semacam ini, bikin masalah. Ya, itu. Mhm, Belum lagi jenis-jenis yang kedua, yang ketiga ya. betul. Jenis kedua itu dompleng. Dompleng. Mau diterusin kan nih? Lanjut, aku semangat nih dengerinnya. Dompleng. Mhm, Ya, dompleng usaha. mhm, Nah, mungkin usahanya kayak tadi aja saya mhm, contohkan ya. Usaha kelontongan tadi. betul. Karena mungkin ada di depan kampus atau di wilayah di sini di mana nih? Jalan raya, Jalan raya heeh, ini apa namanya? Lebak Bulus, Lebak Bulus Lebak ya, di Bulus, bawah betul. MRT. Heeh, Wah, ini dia laku keras. mhm, Nah, ini yang jadikan profil usulan betul. pada pada bank, Mhm, mhm, profil yang usaha ini. mhm. Karena dilihat lokasi strategis dan Iya. lain-lain, Dan kemudian ya, memang cash flow-nya bagus 3 tahun terakhir kan biasanya betul. bank lihat. Ya, perusahaan bagus. Ya layak 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 kredit, Mhm, layak dibiayai, layak diusahakan. Ya. Kemudian ya artinya 5C-nya memenuhi syarat. Itu tadi. Ternyata uangnya dipakai untuk bisnis yang sama. tapi di tempat yang lain. Misalnya Pamulang, dia Oke. punya tempat mertua mungkin, punya ini yang Mhm. disediakan itu. Yang merupakan nanti cost-nya pun berbeda lagi, Iya, pengelolaannya kosnya, berbeda. pasarnya, apanya, Betul. karakternya beda lagi. Dan sorry ya, Mhm. aura rezeki yang Beda tempat, membawa beda itu. bisa jadi kan banyak tukang bakso, Betul. tapi nggak semuanya Laku. jadi Heeh. seperti Titoti misalnya seperti apa ya Iya. kita mohon maaf menyebut menyebut merek bakso ya. Artinya ada bakso yang bumi, yang laku, ada yang enggak. Kan banyak tukang Betul. mie juga Betul. gitu. Artinya kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian terjadi ya tadi karakter karakter bisnis perbankannya Mhm. kayak tadi. Kalau lagi lancar ya diam-diam aja. Mhm. Begitu bermasalah baru ketahuannya ya seperti itu. Begitu dikorek-korek ya emang udah terjadi masalah Mhm. karena Sudah kemudian menjadi penyimpangan beban. dari awal. Beban. Mhm. Beban usaha yang ini kemudian ya terus dialihkan ke sana kan untuk cover sana, untuk bayar ini. Akhirnya apa? Yang di sini juga bangkrut. Mhm. Artinya apa? Ya, karena menjadi beban. Nah, itu kesalahan siapa? Pertanyaannya kan gitu. Ya, Kesalahan dari awal kali ya, ya si dari awal udah penerima bener penerima dana dari ini. awal. Tetapi kesalahan apa? Kalau saya katakan itu ada pernah saya belajar soal ngeh, Oh, iya. ngeh. Iya, nggak ada yang ngeh gitu kali ya. Jadi care, Mhm. care terhadap apa tupoksi ya. Betul betul betul. Ada itu anggarannya mereka untuk yang namanya membina debitur. Datanglah, nasehatinlah, ngobrol lah di tempat usahanya, tanya-tanya. Harusnya seperti itu. Mhm. Tidak dilakukan sepanjang ketika dilihat di meja komputernya adalah oh lancar dia. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, sesuai. Ini kan lancar sesuai itu kan kacau itu sebetulnya. Mhm. Itu kan kalau dalam sisi hukum itu kan memang hanya pemenuhan terhadap apa hal-hal yang sifatnya legal formal ya, kwitansi yang sama ya, misalnya jenis-jenis jaminan yang sama dan lain sebagainya ya. Mhm. Tetapi materinya, substansinya, nah ini bagaimana orang kok bisa nggak ngeh, misalnya bisa terjadi yang namanya mungkin perubahan-perubahan di tengah jalan atau memang diniatkan dari awal. Mhm. Tapi diniatkan semacam ini kan nggak bisa kita Betul. minta kejujuran dari awal ya. Iya. Ya misalnya komitmennya sudah ada itu standar ada. Mhm.
ini memang untuk usaha di sini. Sebab kalau pakai usaha sana lain lagi nanti kan analisisnya. Betul. Ya kan? Kalau untuk ini untuk usaha yang belum misalnya belum ada ini, dia semacam ini. Sehingga kemudian mungkin plafon kredit yang dimintakannya mungkin tidak sesuai dengan plafon yang diinginkan. Kan kira-kira seperti itu. Betul. Jadi penyimpangan terjadi karena ada dompleng tadi. Mm. Ya. Dompleng ini kemudian sama mirip penyimpangan yang ketiga itu. Yang ketiga adalah penyimpangan, tetapi mungkin usahanya ada pengembangan. Kalau di dalam buku saya itu saya ambil contoh misalnya perusahaan yang dulu misalnya memproduksi bahan baku obat ya, tapi kemudian karena bagus bahan baku obat diproteksi oleh negara, sebagai misalnya ya diperbolehkan orang lain nggak boleh gitu kan, tidak boleh impor gitu kan. Nah sehingga kemudian ini ada nafsu, bukan nafsu ya, orang ingin berkembang dalam kegiatan ekonomi itu skalanya Thomas Maslow ya, dari kalau kebutuhan pertama, sekunder ya, sekunder dan tersier dan seterusnya kan, sampai seperti itu. Maka kemudian ingin mengembangkan, kalau saya bisa bangun pabrik untuk bahan baku obat, ada nggak bahan baku sebelumnya ini? Ternyata ada, yaitu bahan baku dulu itu paracetamol ya, kemudian ada untuk bikin para-aminopenol namanya, PAP, para-aminopenol, pengembangan. Itu selama itu kan diimpor ya, dari Jepang, dari Taiwan, dari mana-mana untuk yang para-aminopenolnya, untuk bisa bikin paracetamol. Paracetamol nanti baru bisa bikin yang obat-obat semacam obat-obat pusing, ya, anti nyeri gitu dan seterusnya. Nah ini kemudian, tetapi di sini kemudian itu bisa untuk diajukan kredit pengembangan. Tetapi di sini ada, ya artinya ada backing perusahaan ini sebagai avalis. Avalis itu sebagai ya penjamin ya, karena memang maju bagus ya. Ini juga untuk pengembangan ini artinya dari sisi proyeksi kegiatan ekonominya di masa yang akan datang, wah pasti akan menguntungkan kan, karena bahan bakunya tidak bahan baku dari bahan bakunya lagi ini, kita diproduksi sendiri kan, bisa maju, Indonesia juga bisa maju ya kira-kira gitu. Cuman di dalamnya ada penyimpangan, ya kan gitu, yang harusnya misalnya dulu studinya itu kita lihat bahwa harusnya itu pakai mesin dari katakanlah Jepang dan sebagainya, tetapi ada penyimpangan yang di dalamnya. Kemudian ya terjadi misalnya beli mesin-mesin yang tidak standar, beli mesin dari negara yang lain karena lebih murah dan dianggapnya kemudian sama. Padahal di situ ada yang namanya, kita mengenal yang namanya proteksi teknologi. Jadi ternyata bahwa Jepang pun teknologi Jepang itu misalnya, dia berhasil dengan menggunakan teknologi dari India katakanlah, mesin yang sama, tetapi warnanya beda, nggak putih misalnya. Kalau warnanya bisa sama, ya dalamnya kandungannya beda. Iya, karena ternyata di katakanlah di alat produksi yang memproduksi itu mungkin ada saringan. Yang saringannya inilah yang teknologi yang canggihnya gitu. Karena dia kemudian ya memang harus dari dia, harus dari si pemegang paten dari yang industri yang Jepang ini Pak misalnya, atau yang industri yang sama gitu kan. Jadi itu hasil uji cobanya adalah selama 4 tahun. Kalau enggak satu warnanya putih, bersih, sama, baunya beda. Kadarnya bisa beda juga kan. Akhirnya ya. Karena perbedaan. Iya, akhirnya kan uji coba terus 4 tahun. Pabrik lebih banyak. Iya, ujungnya apa? Perusahaan yang untung yang menjadi avalis jadi kena juga. Siapa yang salah? Ya karena. Ya artinya ada kesalahan di sini adalah sesuatu yang di luar. Tidak semestinya. Di luar yang mekanisme perbankan ya. Jadi orang perbankan nggak wah itu jadi urusan lain, Nah tetapi dia juga dipersalahkan, kenapa enggak
Audit dari awal. audit nggak didetek dari awal, ya kan gitu. Nah, jadi kalau yang lainnya ya penyalahgunaan wewenang yang lain, kejahatan itu mah misalnya memalsukan dokumen apa itu yang lain. Nah, itu mah kejahatan biasa itu, kejahatan perbankan ya. Sering Nah, terjadi lah nah ya. kalau side streaming yang ini. Nah, ini ternyata bahwa bukan hanya soal-soal saya melihat ya, artinya tiap-tiap orang yang diserai amanah untuk mengelola uang, bisa jadi kemungkinan terjadi penyalahgunaan penyimpangan Betul. semacam ini. Lah nggak usah jauh-jauh contohnya. Kenapa orang suka menyimpang dari uang-uang yang dititip, yang dititip, ya itu kan banyak kejadian ya, yang misalnya investasi bodong, ya arisan kan sering ributnya itu, Iya. ya uang masjid juga sering ributnya itu, Wow. ya kan, uang yang dititip itu ada Donald Krese ada bukunya, ya, jadi mengelola uang orang lain, nah, jadi yang untung pasti si pengelolanya, ya. Jadi arisan ini tiap ibu-ibu di RT itu juga Iya, pasti seperti itu. ada Nah, adminnya. yang sekarang misalnya kita kaitkan ya dengan isu sekarang. Bagaimana Pak Purbaya ingin misalnya uang yang ada di bank bisa Iya, dana diserap untuk iya. anggaran. Ya saya bilang boleh itu ya sesuatu yang bagus ya, tetapi harus betul-betul harus diawasi. Ya, Oh, iya. harus betul-betul diawasi. Artinya jangan hanya sekedar orang nerima saja. Peruntukannya untuk apa? Untuk MBG. MBG juga harus jelas, Betul, harus bagus, harus dilihat cash flow-nya, ya. Karena sering Jadi, banget di iya MBG. artinya jangan sampai hanya karena ini program pemerintah kemudian ini karena ada kemudahan kemudian disembarangin, apalagi disalahgunakan, ya. Betul. Nah, misalnya saya dengar itu banyak sekali misalnya kemarin ada di medsos gitu ya. Ada beberapa anggota DPR misalnya yang dapat apa proyek untuk dapur, bikin dapur ya, misalnya dia kuasain Betul. dapur-dapurnya itu. Nah, itu kan terjadi penyalahgunaan wewenang. Bahkan ada masalah di perekrutan ahli gizinya juga kemarin sempat terdengar tuh. Iya, Yang artinya betul. jadi kita sebetulnya ngelola keuangan bukan kredit aja. Side streaming ini bisa terjadi terhadap tiap-tiap orang yang diberi amanah gitu. Ya. Jadi Karena uang panas ya jatuhnya. ya bukan uang panas, uangnya ada di kita kok. Iya, betul. Ya contohnya itu tadi misalnya, ya, banyak kejadian-kejadian yang terkait dengan misalnya investasi bodong ya. Jadi investasi ya Pak Purbaya juga sudah memperingatkan. Nggak mungkin lah kalau ada bisnis yang misalnya apa namanya bisa pengembaliannya di atas 10% per bulan ya, atau di atas 5% per bulan, nggak ada ya. Kan apa namanya hitungan bisnis itu, hitungan harga itu ada modal plus cost of fund ya, biaya pendanaan plus saving ya, plus mungkin apa namanya baru itu interest, keuntungan ya yang lain. Jadi modal itu banyak sekali ya, unsur modal ya kan, modal kerja, modal investasi, modal apa lagi, modal personil ya, terus kemudian dan macam-macam jenis-jenis biaya termasuk ongkos-ongkos ya untuk beban-beban cukai, bea ya, pajak dan lain sebagainya. Saya kira itu ya yang jadi kalau kita kaitkan dengan isu yang sekarang, ya ini harusnya menjadi pembelajaran untuk masyarakat dalam rangka mencegah penggunaan anggaran apapun ya, bukan hanya kredit perbankan, anggaran apapun yang diberi amanah, apalagi melalui APBN, APBD yang sekarang masyarakat udah tahu itu uangnya asalnya dari rakyat kan, dari kita kegiatan ini kan dipotong pajak ya, ada ya kita banyak hal yang itu yang kemudian harus bisa karena harus bisa dikontrol dan mereka yang terlibat langsung yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan ini jangan mengabaikan ini, harus di dadanya ada ngeh. Itu early warning system yang paling bagus adalah bagaimana mengembangkan sikap ngeh namanya. Care ya. Care ya, care. Ya. Iya. Ngeh itu bahasa Apa ya, Jerman barangkali ya. bahasa Inggris. Ya. Ya kira-kira seperti itu. Nah,
Paling saya mau menanya ini kan kalau tadi kita sudah membahas mengenai resiko-resiko side streaming dan lain-lain. Nah, Mhm. ini Saya minum mengenai ya. oh ya silakan Bapak. Nah, untuk mengenai dana di bank himbara ini, Mhm. itu resiko yang akan dihadapi jika terjadi side streaming itu kira-kira apa nih, Pak? Ya kalau pengelola ya, Mhm, betul. pengelola keuangan di Mhm, perbankan yang dalam hal ini mhm, mungkin account officer ya, mhm, yang diserahi untuk supervisi ya, mhm, melakukan mhm. kegiatan-kegiatan pengendalian, ya Oke. harus rajin, ngontrol, juga harus kemudian memiliki visi yang jauh Mhm, ya. mhm, mhm. Sehingga kemudian yang paling utama adalah kita harus betul-betul itu uang masuk pada debitur-debitur yang beritikat baik lah Oh ya, iya bukan betul. orang-orang yang dalam tanda Mhm, petik mhm, sebagai mhm. pencoleng ya, Betul betul. dalam tanda petik sebagai yang orang yang Mhm, yang sering mhm. memanfaatkan misalnya dana anggaran yang nggak kerukuran lah ya Betul. misalnya, Mhm, seperti yang sering kita dengar, kita mhm. lihat ya, Mhm, mhm. misalnya banyak yang misalnya dari ya dilakukan pada dasarnya Betul. mungkin oleh mereka mungkin yang tadinya jadi tim sukses misalnya kan. Tim sukses bupati mungkin ya, tim sukses apalagi Mereka wali mau kota. suksesnya aja ya, Wah, Pak. iya, atau tim sukses dari para anggota calon DPR waktu itu ya. Betul betul. Nah, kira-kira jangan sampai begitu ya. Jadi kalau itu kesaluran ke sana, saya prediksi bisa terjadi banyak Set ya streaming namanya itu. penyimpangan ya. Karena bisa jadi uangnya bukan untuk MBG misalnya kan, tetapi Heeh. dibuat untuk saweran ya, nyawer misalnya ya. Ya Akan kira-kira kan bergizi seperti untuk itu. dirinya sendiri mungkin Iya bisa iya, jadi ya. artinya entah apa ya. Jadi artinya kami hanya, mem me melihat momentum ini, saya Mhm. kemudian teringat pada ini pernah saya tulis buku ini sebetulnya, Iya iya. tetapi dulu tidak di kalangan Mhm, sendiri saja. mhm, Tahun 2010, 2012 apa ya, mhm, yang jadi di Fakultas Hukum dulu. mhm, Ya dari sekarang saya pas ya enggak sebelum ada programnya Pak Purbaya kan ini, mhm. ya kita tahun 24 kemarin, udahlah luncurkan ini. Toh ini masih kita anggap sebagai sesuatu yang relevan ya. Bet Karena memang ini bukan hanya sekedar untuk dunia perbankan, mhm. sebetulnya untuk setiap pengelolaan keuangan ya, di Oke. perusahaan maupun di Betul betul betul. unit-unit bisnis ya. Unit-unit Mhm. bisnis, unit-unit yang kemudian sekarang itu juga bisa jadi mungkin Sensitif. menjadi Betul betul. sasaran tindak pidana pencucian uang Numpuk ya. kekerasan Ya, misalnya numpuk. di berbagai yayasan, ya Betul. di yang kelihatannya filantropis ya, Mhm. filantropis untuk ini apa namanya, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain sebagainya, tapi ternyata Iya itu betul. mungkin menjadi barang-barang yang titipan ya, Iya sasaran akun empuk. escrow ya, untuk yang kemudian praktik-praktik tindak pidana pencucian uang. Ya, Oh, saya kira artinya masyarakat harus lebih ngeh lah sekarang iya. Harus ya, lebih dan aware ya. kemudian kita mumpung presidennya Pak Prabowo ya Mhm. punya semangat yang tinggi untuk pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, Iya. saya kira memang kita perlu perlu mendukung hal-hal yang demikian ini. Mhm. Saya kira itu ya. Mhm. Oh iya Pak, tadi kan kalau menurut Bapak itu side streaming itu ada di ranah abu-abu ya. Ya. Nah, saya tuh penasaran deh kira-kira side streaming itu ada pakar pidananya atau hukum pidana atau perdatanya enggak sih Pak? Jadi memang pendekatannya ya harus multidisiplin. Hmm. Jadi pidananya mungkin ada nanti Mhm. berkaitan dengan mungkin ada pemalsuan Mhm. dokumen ya, kalau itu Mhm. terlacak ya misalnya. Tetapi itu di kegiatan di ranah tindak pidana di bidang Oke. perbankan ya. Nah, kita kan sebetulnya itu kan kalau tindak pidana itu kan prinsipnya ultimum Mhm. remedium. Mhm. Ultimum remedium itu artinya tindakan-tindakan yang hukum pidana diterapkan itu hanya merupakan tindakan akhir. Oke. Kita harus melakukan tindakan-tindakan yang sekarang itu kita kenal dengan namanya restoratif justice ya. Hmm. Sistem itu untuk kita lakukan semacam Mhm. reconditioning, itulah yang keluar yang namanya restrukturisasi, rekapitalisasi, reorganisasi macam-macam ya. Artinya restrukturisasi di bidang modal yang kemudian hukum misalnya hanya memberi arahan atau memberi pedoman dalam bentuk ya kalau memang misalnya masih bisa Mhm. dipolakan untuk penyelesaian biasanya hanya untuk keperluan amortisasi, penghapusan atau Mhm. pemutihan ya namanya istilahnya. Kemudian
di namanya novasi, Mhm. dibaharui perjanjiannya, yang lama ditutup seolah-olah sudah selesai, Oke. dibuka lagi menjadi utang baru. Oh, Nah itu, ya kan? cukup Itu namanya novasi. mhm, Atau mungkin kalau memang itu masih jangka waktunya tidak belum mhm, tutup, belum perlu di-close, belum perlu mhm, diamortisasi, dihapuskan, ya. mhm, Itu mungkin ya tindakannya mungkin melalui entah adendum, ya, mhm. di adendum. Kita lihat dari berbagai aspek tadi, atau Oke. kemudian kita bisa melakukan permintaan tambahan jaminan, Mhm, atau memang kemudian meminta misalnya beberapa mhm. barang-barang jaminan yang memang sudah bisa dijadikan di Penjamin atau iya iya, heeh, artinya sudah diikat oleh mhm, pihak perbankan, memang itu harus diselesaikan secara baik, itu mhm, bagaimana kemudian, tetapi bank juga harus arif terhadap heeh, debitur-debitur yang sebetulnya dalam tanda petik tidak nakal, yang oke, kooperatif. mhm mhm. Kecuali yang debitur Memang yang memang nakal dari awal, iseng memang gitu, untuk jahil gitu ya? udah niatnya ya, Iya, udah ada mens reanya. Jadi itu bisa dilaporkan saja langsung oke, kepada berarti itu pihak memang sebagai mungkin apakah tindakan penipuan atau mhm, penggelapan atau kemudian apa namanya, tidak sesuai pemalsuan dan ya, lain-lain ya? atau mungkin bentuk-bentuk yang bisa dilihat dan Mhm, absorb ya, bisa diterapkan pada pasal-pasal yang terkait dengan apa, penipuan, penggelapan, apalagi penipuan, penggelapan, pemalsuan, penyelewengan, ya. mhm, Kalau penyelewengan nggak ada mhm, ininya. oke Itu istilah yang ilmu pengetahuan ya, oke, di kriminologi itu, penyelewengan, penyimpangan dan sebagainya ya. mhm White collar crime dan mhm, lain sebagainya. Tapi bentuk-bentuk hukum pidana ini ya udah harus tertentu berdasarkan ajas legalitas. Ya, di kita juga mungkin ada yang sifatnya mungkin kalau di sekarang juga fraudulent misrepresentation. mhm, Ya, itu ya pemberian keterangan yang tidak benar, ya kan? Pemberian keterangan yang tidak benar ini sebagai satu gejala aja ya, saya kasih contoh. Mungkin di bidang pertanahan ya, misalnya itu mhm, banyak sekali kasus di bidang perbankan. Tanah-tanah pinggiran, mhm, mungkin tanah pinggir laut gitu kan, tanah mhm, pinggir sungai, tanah sempadan-sempadan yang mhm, sebetulnya itu dalam kekuasaan negara ya, mhm, betul, yang sebetulnya di dalam peraturan perundang-undangannya nanti cek, saya bukan ahli agraria, mhm, tetapi dicek ya, ya misalnya. Setahu saya itu sempadan-sempadan itu paling tidak 25 meter itu merupakan yang harus tidak bisa di katakanlah iya, dieksploitasi betul. apapun ya. Tetapi kan kenyataannya kita pinggir kali di Jakarta aja, kita di Tiba-tiba jadi Jabodetabek rumah, ya jadi kan, jadi apa, toko, jadi warung, jadi bengkel ya, ya macam-macam ya. betul Kemudian itu, menjadi ini ya. Nah, itu tidak ubahnya ya, misalnya seperti peristiwa apa PIK ya, PIK mhm mhm, 1, PIK 2 itu kan seperti itu. Karena memang di kita itu ada ya namanya tanah sungai yang tanah yang berasal dari sungai yang timbul tenggelam. oke, Jadi ketika tidak musim hujan, mhm, itu tanah timbul jadi tanah, jadi heeh, kebun. betul, Itu dipotret, dijadikan, diajukan. Ya dulu kan gampang sekali mungkin ya untuk bikin sertifikat. heeh heeh Ya, heeh, nggak usah jauh-jauh itu di Jawa Tengah, mungkin di Rakas, jangan-jangan di Ciujung itu ya. mhm, Karena banyak itu tanah kalau musim hujan itu jadi sungai. mhm, Tapi kalau musim kering ya yang 6 bulan ya bisa ditanamin jagung. Tanaman-tanaman yang apa 3 bulan panen lah ya. 2 bulan, 3 bulan Ya misalnya panen, kacang panjang gitu mhm, apa. Di foto bagus itu kan kebun. mhm mhm. Dimintakan sertifikatnya, dikeluarkan juga oleh BPN, dan itulah tanah-tanah itu yang sering dijadikan objek jaminan Iya, oke, untuk kemudian ya kerjasama lah biasanya mhm dengan mhm, para pelaku. Kalau di dalam kejahatan perbankan mhm mhm. itu kemudian mustahil ya tidak ada kerjasama dengan pihak dalamnya Oke, ya. biasanya rata-rata mereka punya orang dalam ya Ya, biasanya gitu ya? ada orang dalam ya. Mhm, Jadi kita tidak menuduh, tetapi ini bagian upaya untuk mhm, kita, betul, terutama kehati-hatian, ya terutama bagi mereka yang memiliki kompetensi untuk melakukan kontrol ya, mhm, pengawasan betul, dan pengendalian terhadap misalnya katakanlah jalannya operasional anggaran mhm misalnya, mhm, ya misalnya inspektur pengawasan gitu kan, mhm, di kabupaten, kota maupun sampai di tingkat pusat.
Nah, BPKP ya harus ngehnya ke sini gitu. Supaya jangan cuman seperti apa, seperti yang dibayangkan oleh masyarakat ya, misalnya bagaimana polisi nilang gitu kan, nunggu nunggu orang salah gitu kan. Kita harus mampu mencegah ya, mencegah untuk karena apa? Ini uang katakanlah kalau APBN, APBD kan uang rakyat kan itu Betul, betul. ya. Terus kemudian kalau pakai uang bank juga kan uang rakyat juga, Iya. karena uang para Heeh. nasabah. Jangan sampai kejadian seperti kasus Bank Senturi, bank lain-lain ya, yang kemudian kreditnya dimanfaatkan hanya pada kelompok tertentu, yang kemudian ya sebetulnya terjadi penyimpangan-penyimpangan tadi, Iya. cuman ya itu menjadi sesuatu yang masalahnya kemudian jadi root, masa kemudian di BLBI lagi, Mhm. di apalagi, nah itu nanti ada bahaya karena ada undang-undang tentang LPS ya yang melalui KSSK nanti menentukan di situ bahwa uh, penerima BLBI katakanlah penerima apa Mhm. bailout ya itu kemudian berdasarkan undang-undang LPS saya lupa pasalnya tetapi pasal-pasal berkenaan dengan penyelesaian untuk bank Mhm. gagal yang berdampak sistemik itu Oke. bahwa itu nanti dikonversi menjadi penanaman modal sementara. Penanaman modal sementaranya itu kemudian dalam 5 tahun boleh dijual rugi gitu. Nah itu bayangkan ya bisa jadi itu secara sistematis itu apa Oke. bisa jadi kejahatan yang emang undang-undang Mhm. yang memungkinkannya untuk kejahatan di bidang perbankan itu bisa dilakukan ya. Oke, jadi cukup terstruktur juga ya Iya, sebenarnya. jadi kita harus hati-hati. Cuman ya ini apa namanya kita harus memberi apa Mhm. semacam peringatan, Betul, semacam awareness ya ya. awareness, Mhm. ngeh Iya. gitu. Mumpung kita menyongsong tahun 45 ya kan, tahun 2045 45. ya Mhm. Indonesia emas karena kita banyak sebetulnya hasil-hasilnya itu pada proses yang apa namanya yang apa MNA ya apa mutual agreement ya untuk Mhm. apa apa tadi reconditioning tadi Mhm. dengan pihak pengemplang dan lain Oke. sebagainya itu kemudian ada semacam kemudahan-kemudahan ya yang mungkin akan bisa yang harusnya jatuh tempo tahun 25 kemudian bisa diperpanjang sampai tahun 2045 tapi itu ada di data disertasi saya itu ya ada. Oke. Oke, terima kasih banyak Bapak, Masya Allah. Kurang lebih kita Mungkin ada sudah. contoh kasus, Pak. Oke, Apa Contoh contoh kasus side kasusnya streaming yang membuat NPL. Ada itu tadi yang tadi yang di yang kasus perbankan ya, yang kasus perbankan mungkin yang pas mungkin Senturi itu yang side streaming. ya di dalamnya ada side streamingnya tetapi Senturi bukan kemudian hanya kejahatan perbankan tetapi lain lain waktu saja kalau yang tadi kan udah jelas tuh tadi Mm-mm. artinya justru pada saat bermasalah dan macet ujung Mm. kalau bermasalah itu besok nggak mungkin langsung ya Mm-mm. karena ada proses pasti Mm-mm. eh, mem- menalangi Mm-mm. pakai barang-barang jaminan pun kan harus Mm-mm. diproses Betul. ya kan nggak bisa udah besok nih ada uang ya ada uang pun pasti akan dilakukan ya paling tidak tadi jadi apa namanya kasus-kasusnya contoh-contoh kasusnya ya banyak banget banyak sih ya Contoh Mm-mm. yang paling besar mungkin Sri Bredeki Isman. iya bisa iya Ya, itu iya salah iya satu contoh yang bisa begitu side streaming. ya di dalamnya bisa bisa terjadi itu ada side streaming pasti ya bentuk-bentuk kejahatan-kejahatannya ada mungkin pemalsuan tadi pemalsuan dokumen ya ya itu apa pelaporan yang tidak benar pemberian keterangan Mm-mm. yang tidak benar ya Mm-mm. fraudulent misrepresentation tadi ya tidak mungkin kalau kalau semacam Sritek itu kan tidak ada side streamingnya tidak mungkin ya jadi apapun ya kalau dalam contoh kasus saya itu kan yang itu yang membuat kemudian perusahaannya bangkrut ini ya penyelesaiannya ya ujung-ujungnya pada saat ini saya lihat itu ya Mm-mm. jadi faktor penyebab kredit macet itu Mm-mm. adalah side streaming Oh. faktor apa namanya faktor dominan Mm-mm.
ya. Ada saya ngasih paper ya, Mhm. yang Iya, itu ada karena di buku saya. ketidaksesuaian itu ya, Pak, ya? Iya, Betul. itu. Karena itu yang bikin kemudian gagap. Bank juga gagap gitu. Mau melakukan pelaporan dia juga terkena. Karena apa? Ya dia nggak ngehinya itu Mhm. yang nanti akan dituntut. Bisa juga dimanfaatkan oleh para penyidik untuk, wah kita tuntut juga ini dia sebagai pelaku juga karena tidak menerapkan prinsip prudensial. Mhm. Prinsip prudensial. Sekarang juga banyak lagi udah ada, ya, bahkan lebih ketat ya, ada ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan know how your customer, kenali pelanggan Anda, Mhm. ya kan gitu. Ya oke, jadi nanti banyaklah kita bisa Mhm. cerita berkenaan dengan, ya sebetulnya kita harusnya temanya ini saya kalau boleh saran, boleh Mhm. tanya, tapi kita tanya-tanya ujung-ujungnya harus kita mampu mengendalikan kejahatan secara sosial. Betul. Ya, sosial itu bisa secara formal, Mhm. secara informal. Secara formal melalui mekanisme hukum, Aparat dan lain-lain. secara informal melalui kita. Mhm. Pengendalian itu melalui pendidikan, pelatihan, dan kemudian proyek-proyek yang namanya memberikan kesadaran, Mhm. memberikan keenggahan. Ya, soal-soal moral tadi, mana Iya. yang boleh, yang tidak. Mhm Nah, mhm. sekarang kan ditabrak-tabrak terus. Iya, betul betul betul. Ya, kira-kira kan seperti itu. Karena Heeh. banyak contohnya, ya. Toko sebelah juga begitu kan gitu, kira-kira Itu kan udah nggak gitu apa-apa sekarang. gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu di dalam kriminologi itu disebut sebagai insensibility moral, moral insensibility, Mhm. yang tidak lagi merasa bersalah Mhm. atas perbuatan yang sejatinya salah. Karena sudah dinormalisasi Iya, ya. di Heeh. di dinetralisir, Mhm. oh nggak apa-apa kalau Menjadi hal biasa jadi ya. tipu-tipu dikit namanya itu. Nah, tuti ya. TTD. Iya, Tipu-tipu tipu-tipu dikit. dikit. Oke. Pak, Oke. mungkin Mhm. satu Pak, itu Bapak kan muridnya Pak Roni ya. Iya, Ah, boleh dikenang apa yang menjadi legacy beliau? Saya setahu saya dia itu kan apa kalau nggak salah dia soal hukum pidana santet ya. santet ya. Nah, itu gimana? Kayak agak-agak mandek gitu ya, Pak. Maksudnya nggak berkembang gitu ya. Pak. Ya kan itu santet kan kalau pidana itu ajasnya harus legalitas, ajas legalitas yang memang sesuatu yang kemudian dapat dibuktikan ya, dan kemudian dibuktikan salah satunya ada dari rumusan pidananya itu. Apa sih santet itu? Saya sendiri tidak terlalu memperdalam itu ya, Mhm. walaupun sama-sama dari Banten. Tidak memperdalam itu, tetapi kemudian karena santet kemudian tidak bisa digambarkan secara ilmiah, Mhm. kecuali hanya mungkin oleh Pak Roni atau oleh beberapa yang mungkin dari dukun santet ya, yaitu kemudian menjadi sesuatu yang, Sulap merah juga. ya artinya kemudian tidak menjadi sesuatu yang apa, karena hukum pidana lebih lebih ingin menerapkan tindak pidana itu pembuktiannya bisa secara objektif. Hmm. Karena itu sangat subjektif sekali ya. Kalau itu saya nilai dari sisi itu. Nah, hal yang menjadi legasi yang lain ya, ya Pak Roni adalah membimbing saya ya Mhm. dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang low invisible ya. Hmm. No invisible. Iya, yang Iya. tidak Mirip bis, ya, santet juga kayak. iya, artinya kejahatan-kejahatan tetapi yang saya ambilnya dari kejahatan-kejahatan yang di dunia di bidang ekonomi dan bisnis, Oke. terutama dalam hal pengelolaan keuangan ya, Mhm. dalam hal-hal yang ya itulah karena tabiat manusia itu sama. Kalau kita Uang dua diserahin m uang gitu. arisan ya pengennya pakai dulu. Iya kan, pakai dulu ya, itu. Kira-kira itu tabiat tabiat dasar manusia kenapa melakukan penyimpangan. Mhm. Itu karena kita pengen make dulu ya. Karena ada merasa oh nanti ada gantinya ada ini. Mhm. Itu aja. Jadi ya law invisible itu tadi berkaitan dengan makanya kemudian Pak Roni dalam hal waktu saya membuat disertasi itu agak lama saya karena Pak Roni berpendirian ya memang harus harus jelas supaya nih kejahatannya
Saya streaming kan nggak jelas, belum dipidana, belum Pak. Tetapi ini menjadi masalah. Di Karena kemudian apa yang katakan Bapak, kalau yang kejahatan-kejahatan white collar crime itu katanya mabal. Artinya mabal itu apa, kalau bikin kue bolu itu bantet ya, bantet. nggak jadi apa-apa. Kita akhirnya terus-menerus. Tetapi terus-menerus kan tetap harus kita kendalikan. Artinya setidaknya secara perdata atau secara administrasi kita harus mampu mengontrol ini. Jadi nggak boleh kalah kita dengan tadi keluar kemudian istilahnya moral insensibility. Betul. Karena ini korban korupsi katakanlah, korban kejahatan-kejahatan ini kan tipenya dua ini. Jadi tipenya adalah victim kolektif, korbannya kolektif banyak, tapi abstrak victim Hmm, nggak jelas. oke oke oke. Baik. Kolektif victimnya baru akan dirasakan apabila ada actual risk. Atau ada yang mulai Ada dulu. yang nyata. Mm-mm. Contohnya, Mm-mm. saudara ketika korban korupsi nih, Mm-mm. saudara ketika ke rumah sakit merasa mahal. Ah, Ketika sekolah kok merasa mahal, nggak mampu. iya. Nah itu kita kolektifnya itu kok sebagai korban. Tapi kalau ketika kita tidak bertindak sebagai harus bayar sekolah, Mm-mm. yang nggak merasa menjadi korban, itu yang disebut abstrak. Ya kan? Ya, jadi ketika ngurus KTP ke kelurahan, kenapa harus bayar? Iya. Rasanya kita ada moral yang menyatakan, yang membolehkan. Ngasihlah uang terima kasih. Nah itu kita nggak berjalan yang itu. Yang kontrol informalnya. Karena ada budaya-budaya kita yang bisa menerima itu. Oh ya Pak, kira-kira side streaming ini perlu nggak ada aturan dari OJK agar hal ini tidak terjadi? Ada Ya aturannya dalam bentuk-bentuk yang tadi misalnya prudensial. Nah, terus kemudian bank harus memperhitungkan yang setidaknya 8 risiko. 8 risiko usaha ya. Lihat di konsep-konsep yang apa namanya enterprise risk management ya, risiko likuiditas ya, bagaimana uang jaminan katakanlah tadi kalau sertifikatnya ternyata tanahnya tanah 2 hektar Pak, tapi hitungannya hitungan meternya meter lari 2 meter kali sekian. Jadi lurus. Iya, ya kan dijual juga nggak laku itu. Ya, terus tanah-tanah timbul tadi. Mm-mm. Ya kan, yang ternyata ya Allah ini mah tanah yang asal-asalan bener, itu kan bentuk-bentuk yang ini. Jadi hal-hal yang demikian itu harus menjadi kesadaran para pengawas, pengelola, pengendali, sehingga yang kalau ini dilakukan 2 kali misalnya kan, 3 kali ya itulah dilakukan yang namanya ultimum remedium, mungkin pidana, laporkanlah ke kepolisian atau laporkanlah ke OJK dan lain sebagainya. Jadi risiko itu ya bank harus tahu gitu, risiko likuiditas. Karena apa? Walaupun jaminannya cukup kan nggak liquid kan gitu. Harus tahu itu. Misal risiko apa lagi? Risiko apa? Risiko kerugian. Ya kan akibatnya bisa kalau 1-2 bisa ditutup ya. Tapi kalau misalnya rata-rata nasabahnya misalnya melakukan itu kan bisa menimbulkan kerugian. Risiko apa lagi? Risiko kerugian, risiko usaha. Ya usaha tadi ya yang kayak tadi. Itu bentuk-bentuknya ya dari OJK ya. Risiko usaha. Karena 8 risiko itu risiko usaha. Risiko usaha itu tadi misalnya kita jangan terpengaruh oleh usaha-usaha yang sifatnya musiman gitu. Betul. Ya, yang itu harus betul-betul kita harus pas jelas gitu kan. Terus kemudian kita harus mampu membedakan mana misalnya barang modal, barang kemudian dagang, barang investasi ya. Itu jangan sampai kemudian banyak sekali kejadian ya. Kita misalnya usaha bengkel ya kan. Nah, kredit modal kerja yang diajukan modal kerja untuk kerjaan ya. Tetapi yang dibeli modal investasi. Misalnya jual bengkel tapi dia bangun WC yang bagus. Waduh. Ya kan? Bukannya dibeli untuk misalnya kalau bengkel itu Peralatan beli bengkelnya
ya beli yang habis pakai lah bahan, Mhm. ya. Oli misalnya yang paling laku gitu kan. Buat itu dong kalau modal kerja. Beli oli, beli apa. Tapi ini mah dia beli kulkas untuk nyediain nasabah. Minumannya Ah, gitu ah. ya. Terus ngebangun Sofa, ruangan yang bagus, yang meeting seolah-olah, room-nya iya jadi ya itu kan gitu sesuatu yang di luar dari boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai uang kredit yang untuk tadi. Mhm. Mestinya kreditnya kredit investasi dia, kan Mhm. gitu. Jangan salah gitu. Karena Mhm. banyak masyarakat yang tidak memahami Mhm. pembedaan mana barang investasi, Mhm. barang modal, barang kerja, ya, barang untuk ongkos kerja, ya, dan ya sehingga kemudian penggunaan dalam hal penggunaan leasing aja Mhm. kredit itu kan dulu diperuntukkan hanya untuk membeli barang modal, Oke. untuk modal kerja misalnya karena kita punya borongan truk, Mhm. ya borongan tanah Mhm. untuk beli truk kemahalan, Mhm. nyewa juga nanti, wah enggak ini karena kita pakai misalnya untuk selama kontraknya 2 tahun gitu, Mhm. wah udahlah kita leasing saja, itu Oke. jauh lebih efektif. Kita belikan truk, jangan dibelikan Toyota hardtop, sorry, Toyota Land Alphard Cruiser atau yang misalnya lainnya. untuk dipakai direksinya. Lain lagi itu kan gitu. Jadi Iya. banyak ya. Mhm. Karena apa? Standar akuntansi juga memang nggak ada, Mhm. ya. Bukan hanya di Indonesia, di dunia juga nggak ada. Banyak Mhm. ya tipuan-tipuan dan kegiatan-kegiatan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para akuntan, Oh, ya. iya. Itu. Nah, itu. Oke, Oke, saya baik. kira itu. Oke, Bapak, terima kasih banyak penjelasannya. Masya Allah, cukup menarik dan juga sedikit membuka ya, banyak Ya, juga membuka eh, bagaimana cara pandang kita mengenai side streaming itu. ya. Nah, Bapak, terima kasih banyak Terima sudah kasih. hadir di Boleh Tanya. Ya, Kapan-kapan kita boleh bertemu lagi, bercakap-cakap lagi dengan oke. topiknya mungkin berbeda Oke, lagi. oke. Terima kasih. Ah, Sama-sama ya. Kami diberi kesempatan untuk mengemukakan pikiran-pikiran yang terkait dengan upaya-upaya kita supaya mm, ngeh ya bagaimana sebetulnya, karena apa? mm, Kalau kita menyandarkan diri penegakan hukum pada mm, proses penegakan hukum yang sifatnya formal mm, mm, dan hanya dilakukan dalam mekanisme hukum yang sifatnya mm, formal, ya kita tidak cukup rasanya ya mm, untuk mengurangi atau apalagi meminimais mm. terjadinya kejahatan, terutama kejahatan di bidang keuangan ini. Betul. Ya, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton kanal Boleh Tanya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya dan juga boleh nih request juga sumbernya, kemudian request topik, boleh juga ya dicek di kanal Boleh Tanya. Untuk itu saya Adi Banur Hafiza pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.